Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Arum Purbokinasi, NPM 20110801661. Dari kelas C, saya akan menjelaskan tentang gangguan mood dan bunuh diri, mata kuliah psikologi abnormal. Dan juga dosen pembimbing saya, Bunda Rika Damayanti. Gangguan mood adalah kondisi perasaan kejiwaan seseorang dengan mengungkapkan melalui ekspresi seseorang. Contohnya, ketika kita mendapatkan nilai bagus, juga ketika kita mendapatkan hadiah dari seseorang, maka kita akan merasakan bahagia, bukan? Atau sebaliknya, ketika tidak dapat meraih sesuatu apa yang kita inginkan, kita akan merasakan sedih, bukan? Lalu perasaan bahagia dan perasaan sedih itulah ekspresi seseorang dari mood seseorang. Bagi kita itulah hal yang wajar, hal yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Gangguan mood terbagi menjadi dua, yaitu gangguan depresi dan gangguan bipolar. Gangguan depresi itu memiliki dua jenis, yaitu yang pertama gangguan depresi mayor, dan yang terakhir gangguan depresi persisten. Gangguan depresi ini sering disebut dengan gangguan unipolar. Gangguan unipolar biasanya menunjukkan bahwa termometer mood dari keadaan normal hingga turun ke depresi. Gangguan unipolar itu hanya memiliki satu arah saja. Jenis gangguan depresi terbagi menjadi dua, jenis gangguan depresi mayor dan jenis gangguan depresi persisten. Lalu jenis gangguan depresi mayor itu adalah gangguan depresi berat. Ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya itu yaitu yang pertama, memiliki mood yang menurun. Yang kedua, merasa tidak punya harapan dengan tujuan hidupnya. Kemudian yang ketiga, perubahan pola tidur dan pola makan yang tidak teratur. Lalu apa sih yang membedakan orang normal dengan orang depresi mayor? Yang membedakan adalah gangguan depresi mayor itu terjadi dalam kurun 2 minggu. Kalau terjadi hanya 1 hari atau beberapa jam saja, itu bukan dikategorikan dengan gangguan depresi mayor, melainkan keadaan normal. Lalu yang terakhir, jenis gangguan depresi persisten. Gangguan depresi persisten ini mengalami gangguan depresi yang kronis. Kenapa dikatakan dengan gangguan depresi kronis? Karena depresi kronis ini bisa mengalami terpuruk sepanjang waktu. Perasaan depresi yang terpuruk ini terjadi apabila dalam kurun waktu yang lama atau terjadi selama bertahun-tahun. Ada pula faktor penyebab gangguan depresi. Secara garis besarnya memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama faktor biologi, yang kedua faktor psikologi, yang ketiga faktor sosiokultural. Yang pertama faktor biologi, faktor genetik. Jika kita mengalami gangguan depresi, kita akan menurunkan gangguan itu kepada anak-anak. Tetapi bukan hanya faktor genetik saja, ada hal lain yang bisa mencegah adanya penyebab gangguan depresi ini melalui faktor biologi, yaitu ketika kita di lingkungan sekitar kita cenderung kondusif,
mendukung dan memotivasi, maka kecenderungan penyebab gangguan depresi itu akan bisa ditekan atau bisa menurunkan sikap atau perilaku si penyebab gangguan depresi ini. Yang kedua, faktor psikologi atau faktor kejiwaan seseorang. Faktor psikologi ini juga berkaitan dengan seberapa kuat seseorang itu menghadapi masalahnya dan seberapa bisa dia melakukan coping stres untuk melakukan semua permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, faktor sosiokultural. Faktor sosiokultural ini adalah sosial, sistem yang ada di sekitar lingkungannya, bagaimana sekitarnya mendukung dia dan memotivasinya dia, terutama keluarga, teman, bahkan kerabatnya, bagaimana memberikan support seseorang menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Ya, ada pula penanganan gangguan depresi. Yang pertama, penanganan melalui psikodinamika, yaitu digunakan dengan cara terapi perilaku. Contohnya interpersonal psikoterapi atau menggunakan terapi kognitif perilaku. Inti dari terapi perilaku itu bisa mengubah pola pikir dan perilaku seseorang sehingga depresi itu bisa menurun, bisa berkurang. Yang kedua, penanganan biomedis dengan cara menggunakan obat kimia. Yang kedua, dengan cara terapi elektrokonvulsif, daya wujud listrik yang diberikan kepada otak kita supaya struktur otak kita yang tadinya tidak berfungsi kembali menjadi normal. Lalu gangguan disforik pramenstruasi. Gangguan disforik pramenstruasi adalah gangguan mood ketika pramenstruasi. Perubahan mood yang tampak selama periode menstruasi si wanita. Berarti sebelum menstruasi dalam kurun waktu 7 hari sebelum menstruasi dan setelah hari H menstruasi. Ciri umum dari gangguan disforik pramenstruasi. Yang pertama, perubahan kondisi emosional. Contohnya tiba-tiba marah, murung, dan mempunyai sikap acuh tak acuh. Yang kedua, perubahan fungsionalitas dan perilaku motorik. Contohnya, dia akan menjadi malas, tidak mau beraktivitas, tidak lagi menjaga kebersihan, dan juga tidak lagi menjaga dirinya sendiri. Terakhir, perubahan kognitif, yaitu perubahan pola pikir seseorang. Jadi yang ada di dalam pikirannya seseorang itu adalah pemikiran yang negatif atau mudah curiga terhadap orang lain. Selanjutnya, gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini saling berkaitan dengan gangguan mood. Gangguan bipolar itu periode perubahan mood, tingkat energi, dan tingkat aktivitas antara mania dan depresi. Jika dikatakan gangguan bipolar, bila kurun waktu 2 minggu, gangguan bipolar dibagi menjadi 2, yaitu gangguan bipolar 1 dan gangguan bipolar 2. Gangguan bipolar 1 munculnya adanya 1 atau lebih episode mania, bahagia ke normal, normal ke depresi, bahagia ke depresi, terus secara berulang-ulang. Gangguan bipolar 2 yaitu episode depresi berat, episode depresi mayor, dan depresi hipomania, yaitu tidak mengalami periode yang mania.
yang berlebihan, gangguan psikotimik. Gangguan psikotimik ini adalah perubahan mood yang lebih ringan dengan tingkat keparahan daripada tingkat keparahan gangguan bipolar. Gangguan psikotimik biasanya terjadi pada usia remaja akhir hingga menjelang usia dewasa. Kenapa? Karena di usia seperti itulah orang yang mempunyai peran sosial baru. Contohnya, selesai kuliah, terus mencari pasangan hidup baru, relationship yang bermasalah, hingga menikah, hingga punya anak. Nah, selanjutnya, bunuh diri. Kenapa sih seseorang itu melakukan bunuh diri? Lalu apa yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri? Nah, bunuh diri itu adalah keadaan seseorang yang mengalami tekanan batin seseorang dari masa lalunya. Bunuh diri itu tidak semuanya dikarenakan gangguan psikologis. Ada faktor lain, yaitu faktor sosial, faktor interpersonal, dan faktor finansial. Beberapa alasan seseorang melakukan bunuh diri. Yang pertama, tingkat stres yang tak terbendung. Yang kedua, merasakan putus asa dan sia-sia. Yang ketiga, tidak mempunyai social support yang baik dari keluarga, dari teman, maupun dari kerabatnya. Lalu, apa saja yang harus kita lakukan di saat ada orang yang melakukan bunuh diri? Yang pertama, menanyakan sesuatu pertanyaan secara langsung dan terus terang dengan sikap yang tenang. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, menganggap ancaman bunuh diri itu dengan serius. Keempat, mendorong dan membantu seseorang itu untuk mendapatkan bantuan tenaga ahli profesional atau tenaga psikiater, dokter. Lalu apa sajakah yang tidak boleh kita lakukan di saat seseorang itu bunuh diri? Jangan mengabaikan tanda peringatannya. Jangan menunjukkan reaksi seram, reaksi ketidaksetujuan, dan reaksi penolakan. Akhir, jangan mengabaikan orang tersebut setelah krisis atau setelah masalahnya berlalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.